semuanya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah PPKN SD. Mohon izin perkenalkan, saya Nikma Yuha Mazinatul Hariroh, mahasiswa UNESA yang sedang melaksanakan pertukaran mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya duduk di semester 5 dan sedang melaksanakan ujian akhir semester 5 dengan mata kuliah PPKN di SD. Selanjutnya saya akan melakukan micro teaching mengenai materi mengenal norma hak dan kewajiban. Selamat pagi anak-anak. Sudah Ibu. Oke, terima kasih banyak. Jadi bisa kembali ke tempatnya. Oke, anak-anak, tahu nggak hari ini kita mau belajar mata pelajaran apa? IPS. Coba lagi. Apa? Ibu. Benar sekali. Ini dari 3 anak di sini yang tahu kita mau belajar hari ini kok cuma biru, yang lainnya kok nggak belajar. Lupa Ibu. Ketiduran Bu. Karena ini kok ketiduran. Oke, sebelum kita lanjut ya anak-anak, sini Ibu mau absen dulu. Kira-kira teman kalian ada yang nggak masuk nggak? Kanan kirinya tidak. Ada. Siapa? Fahri. Ibu nggak masuk, bolos terus. Oh iya, Fahri. Oke, Fahri kenapa kira-kira? Tahu Ibu. Tidak ada alasan. Selain Fahri, siapa lagi? Nggak ada. Oke, itu Ibu mau pada satu persatu. Ronaldo hadir. Fuad hadir. Nabil hadir. Ada dulu. Oke, berarti yang tidak masuk beneran Fahri aja. Oke, anak-anak, kita akan lanjut mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu PPKN di kelas 6 SD. Nah, sebelumnya Ibu di sini ada PT yang nanti akan kita gunakan untuk belajar bersama-sama. Nah, bisa dibaca nggak ini kita mau mempelajari materi tentang apa? Nah, di sini kira-kira ada yang tadi pagi baru ibunya membersihkan
Enggak dong, berarti tanpa olah corona ya. Karena berangkat sekolah kan sebelum itu bisa membersihkan tempat itu. Baru disiapkan. Waduh, apa yang dilakukan Roma itu adalah salah satu implementasi dari pelaksanaan kewajiban di rumah. Ada yang tahu nggak kira-kira kewajiban di rumah kita sebagai anak itu apa lagi? Tidur, belajar, Membantu ibu. Ayo buat coba beres rumah. beres rumah. Benar, berarti kan maksudnya membantu orang tua ya. Nah, di sini kita harus belajar memahami apa sih perbedaan norma, hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, kenapa kok kita hari ini mau belajar hal itu? Nanti luaran dari mata pelajaran ini berharap anak-anak bisa memahami pengertian dari jenis norma, juga menjelaskan hak dan kewajiban, juga mengidentifikasi pentingnya menaati norma serta menjalankan hak dan kewajiban. Seperti itu. Setuju semua? Oke, sebelum masuk ke materi ini, kira-kira apa perbedaan dua gambar ini? Itu cowok ini cewek. Itu membuang sampah sembarangan. Satunya membuang sampah di tempat. Pinter banget. Semuanya pintar ya. Oke, perbedaan dari dua gambar ini adalah salah satunya membuang sampah di tempatnya dan yang satunya membuang sampah sembarangan. Kira-kira di sini penerapan norma yang baik yang mana? Yang hijau. Bener banget. Jadi salah satu contoh perilaku norma yang baik adalah membuang sampah pada tempatnya. Sampai sini anak-anak sudah mulai terbuka pikirannya. Oke, di sini habis itu ibu akan menerangkan hal itu pengertian
Di sini ada yang pacaran nggak anak-anak? Ada. Aduh, ketahuan deh. Nah, berarti Rona ini sudah melanggar norma apa anak-anak? Iya, itu ya anak-anak. Jadi agar kita bisa hidup dengan tertib, alangkah baiknya tidak melanggar norma. Pinter. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Tadi kan semua sudah paham, contoh-contohnya juga sudah paham. Sekarang kita akan mengenal hak dan kewajiban. Siapa yang mau membaca? Saya pertama. Oke, Fuad, silakan dibaca Fuad. Baca yang apa itu hak? Yang ini, boleh ikut juga sekalian. Baik. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Nah, hak-anak, setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh negara seperti memiliki kartu identitas, terus hak mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan perlindungan, dan yang terakhir hak untuk bermain dan beristirahat. Oke, sampai sini paham nggak kira-kira hak itu apa? Belum paham? Belum. Mungkin ini anak-anak yang digaris bawahi dari hak adalah sesuatu yang harus diterima setiap individu. Jadi kalian wajib mendapatkan hal-hal ini. Nah, itu namanya hak. Nah, terus apa bedanya Bu dengan kewajiban? Next. Nah, ini kewajiban. Silakan siapa yang mau baca? Diri, silakan. Baik Ibu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Kewajiban anak, selain hak, anak juga memiliki kewajiban seperti menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan, lalu bersikap jujur dan tidak melakukan kezaliman, dan menghormati orang tua dan ibu. Nah, oke, terima kasih Nabil. Sudah jelas ya apa perbedaannya. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kan tadi sesuatu yang harus diterima. Kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Kita sudah tahu ya bedanya.
Jadi tadi anak-anak hasil dari yang nomor terakhir itu termasuk apa jadi? Termasuk harta. Ya, yang mendapatkan uang saku itu termasuk harta. Nah, kita belajar dulu yang adanya untuk hubungan norma dengan Pancasila. Jadi norma dan kehidupan bermasyarakat itu punya keterkaitan ya anak-anak dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi setiap norma itu mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Contoh, norma agama mencerminkan sila ke satu. Terus norma kesopanan mencerminkan sila ke contoh lagi, norma kesopanan mencerminkan sila ke dua. Pintar sekali anak-anak ibu, sudah paham semua. Nah, karena ini sudah nyampe terakhir ya PPT-nya anak-anak. Di sini ibu mau membagi kalian LKPD, lembar kerja. Jadi nanti silahkan dikerjakan PR Bu. Dikerjakan di sini, nanti LKPD juga baru dikerjakan di rumah. Bukan kan kita dari tidur Bu. Dari Dikerjakan juga. Ini dikerjakan semua Kita atau di cuma sini. satu ibu? Jadi gini anak-anak ibu pandu ya untuk pengerjaannya. Untuk yang lembar pertama seperti ini ya gambarnya. Ada kolom nama dan juga kelas. Jadi ditulis nama dan kelas kalian. Lalu untuk LKPD 1 bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa memilih apakah ini termasuk hak atau kewajiban dan seterusnya. Terus LKPD 2, tuliskan hak dan kewajibanmu sebagai siswa di lingkungan sekolah. Jadi nanti silakan dituliskan yang sebelah sini hak, yang sebelah sini kewajiban. Lalu sudah sampai itu sekarang dikerjakan ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ini loh foto. Program mengerjakan Oh boleh. ya. Apa nyontek? Ayo Enggak dijawab. nyontek. Aku enggak pernah menyontek. Ayo Rona tidak boleh nyontek ya. Dia fitnah. Ayo ini Malah juga jangan fitnah. fitnah. Sudah selesai anak-anak. Oke belum. Ada yang bingung nggak? Saya ibu. Bingungnya mana? Ini kenapa di sekolah tapi belajar saya? Karena mereka dijadikan Oh. sudah. Oke, ibu ambil ya kerjanya. Oke, nanti akan ibu umumkan apakah lembarnya sudah benar semua atau belum. Terus kita beralih ke LKPD yang ketiga. Jadi ke yang ketiga. Jadi ini ada LKPD lagi. Nanti kalian akan dibentuk kelompok. Isinya 4 sampai 5 orang. Karena yang masuk hari ini hanya 3. Jadi nggak apa-apa kalau satu kelompok 3. Nah, nanti setiap kelompok akan menjadi detektif hak dan kewajiban yang tugasnya menyelidiki perilaku di sekitar kalian. Bisa di sekolah, bisa di rumah. Jadi ini tugasnya di rumah ya anak-anak. Nanti untuk rubriknya, maksudnya dikerjainnya di mana Bu? Dikerjainnya di sini anak-anak. Nah, di lembar penyelidikan yang ini. Jadi ada nomor, tempat kejadian, perilaku, jenis, analisis dan sikap. Misal tempat kejadiannya di rumah, perilaku yang diamati, membantu orang tua, jenisnya kewajiban, analisis sikapnya. Misal saya membantu orang tua, sikap yang tepat, membantu dengan baik seperti itu. Sampai sini paham tugasnya? Oke, kalau paham kita sudah sampai di pembelajaran terakhir ya anak-anak. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan di depan ya. Baik Bu. Oke, di sini kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak kita hari ini belajar apa aja? Belajar hak norma
di sekitar kita. Terus apa bedanya hak dan kewajiban? Kalau hak sesuatu yang kalau kewajiban sesuatu yang pintar sekali, sudah paham semua. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran pagi hari ini anak-anak, masyarakat itu setiap masyarakat memiliki peraturan yang harus ditaati ya anak-anak. Aturan juga disebut norma, berfungsi untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, individu juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Norma dalam masyarakat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sampai sini ada yang ditanyain enggak? Sudah paham semuanya? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu mau ngajak kalian tepuk-tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tepuk tangan. Ingat enggak? Alhamdulillah. Kalau gitu kita akhiri anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Yes, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Oke, sebelumnya silakan ketua kelas memimpin doa sebelum pulang. Ini aku tahu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan ilmu yang berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih.